Pertanyaannya, tapi di luar temanya, dalam Islam bank itu riba, tetapi kita masih perlu jasa bank untuk transfer. Bagaimana kita menyikapi orang yang selalu bilang demikian? Dan apa yang disebut bank syariah? Ya, mungkin yang dimaksud adalah bank konvensional, yaitu yang menerapkan di situ sistem ribawi. Lalu bagaimana kita mengambil jasa atau memanfaatkan program jasa dari bank riba tersebut? Misalnya transfer uang, bolehkah? Ya, walaupun secara asalnya bank itu adalah riba, maka yang dilarang kita terlibat dalamnya hanyalah mana-mana saja yang terkait dengan program riba. Adapun yang tidak terkait dengan program riba, maka boleh kita ikut memanfaatkannya. Misalnya jasa transfer. Adakah di sana program riba? Misalnya kita datang ke bank, ini uang sekian, tolong transfer ke teman saya sekian yang di situ. Nah, ini nomor rekeningnya. Maka ini dibolehkan, karena tidak ada riba dalamnya. Kecuali kalau kita menyimpan, maka bunganya sekian. Itunya riba. Sedangkan memanfaatkan jasa transfernya, ini tidak termasuk riba yang jadi program bank tadi. Berarti ini lepas dari program ribanya, maka boleh kita memanfaatkan sesuatu yang lepas dari program riba tadi. Contohnya seperti ini. Apa beda seseorang yang bekerja di bank sebagai cleaning service dengan orang yang bekerja di sebuah usaha cuci mobil misalnya yang didirikan oleh bank? Apa beda hukumnya? Misalnya bank bikin sebuah usaha cuci mobil, gitu. Kita bekerja di sana, dapat gaji. Kalau ada pula orang bekerja di bank sebagai cleaning service, dia bekerja di situ, dapat gaji. Apa bedanya ini? Mana yang halal, mana yang haram? Kalau yang cleaning service, dia bekerja di bank, maka ini haram. Karena dia terkait dengan program ribanya tadi, di mana dia membuat para pelaku riba yang ada dalam bank itu nyaman melakukan transaksi ribanya. Bahkan dia layani, dia beri kopi, ikut andil dia, terikat langsung maksudnya dengan program riba itu, dengan sistemnya. Maka berarti dia masuk jenis ini. Karena itulah sebagian ulama mengatakan tidak boleh bekerja sebagai satpam bank. Sebagian ulama berpendapat seperti itu, karena dia terikat langsung dengan sistemnya. Adapun kalau bekerja di tempat pencucian mobil, walaupun dia usaha dari bank, tetapi tidak ada di situ sistem riba bank itu diterapkan. Sebagaimana misalnya orang-orang Cina atau orang-orang yang modal usahanya dari riba, lalu dia buka toko, lalu kita bekerja di sana. Bolehkah seperti ini? Nah, sama dengan yang kita sebutkan tadi. Adapun yang bekerja di bank, dia langsung terikat dengan sistemnya. Dan bentuk yang kedua tadi, dia tidak terikat dengan sistem riba tersebut. Maka yang ini boleh, yang ini tidak. Nah, itu cara membedakannya. Maka termasuk yang dimaksud program transfer. Apakah di situ ada sistem ribanya? Mana yang ada sistem ribanya, maka tidak boleh kita ikut program itu dan tidak kita masuk di situ. Tetapi mana yang tidak ada sistem ribanya, maka boleh kita memanfaatkan program tersebut
untuk kemudahan seperti memanfaatkan jasa transfer. Kalau transfer uang sekian, maka bayarnya sekian, begitu. Daripada kita langsung ke Jakarta, sekian pula ongkosnya mengantarkan duit itu. Lebih baik kita transfer, jasa transfernya misalnya 6.500. Maka itu jasa, bukan bunga. Itu jasanya. Beda ya antara jasa dan bunga ya. Kalau bunga itu jelas riba. Kalau bunganya. Kalau jasa tidak. Jasa itulah jual beli, tetapi sama dengan jual beli, cuman yang dibeli itu adalah jasanya. Adapun barang jelas fisik yang jual beli itu. Kalau jasa bentuk jual beli juga, tetapi jual beli dalam bentuk jasa. Antarkan saya ke situ. Nah, kita jual beli itu dengan tukang ojek. Yang kita beli apanya? Jasanya. Dan dia berikan jasa untuk itu. Walaupun itu datang dari pelaku riba, kalau itu adalah jual beli jasa yang sah, maka hukumnya boleh. Tetapi mana yang masuk sistem ribanya, itulah yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Apa yang disebut bank syariah? Mungkin yang disebut bank syariah itu yang sistem yang ada di dalamnya sesuai dengan konsep muamalah Islam. Bukan hanya dari sisi nama, tapi betul-betul sesuai secara hakikatnya. Kalau hanya kesesuaian dalam nama, secara hakikat itu juga sebenarnya, maka tidak dinamakan itu bank syariah. Walaupun dia menamakan bank syariah. Nah, kadang-kadang dinamakan ini programnya wadiah. Kadang-kadang namanya sama, tapi hakikat wadiah itu tidak seperti itu. Oh, ini nama programnya mudorobah. Padahal hakikatnya tidak sama, hanya nama saja. Maka ini berbahaya yang seperti ini. Bahkan lebih berbahaya daripada yang konvensional, jelas-jelas mengambil nama, menjelaskan hakikat dirinya. Tetapi yang diselimuti oleh istilah-istilah syar'i, orang terkecoh seolah-olah ini syar'i, padahal hanya namanya saja yang syar'i. Nah, ini yang harus diwaspadai itu. Wallahu a'lam.